Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Nabi Isa mulai dari lahir sampai mendapat mukjizat. Dari kisah Nabi Isa, kita bisa mengambil berbagai sisi baik yang dapat diterapkan untuk kehidupan zaman modern. Kisah Nabi Isa juga menjadi salah satu cerita yang lengkap diceritakan di dalam Al-Quran, terlebih mengenai wafat dan kedatangannya di dunia pada akhir zaman kelak yang penuh dengan tanda tanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang terpilih. Tentu saja Allah mempunyai alasan tersendiri dalam memilih orang-orang tersebut menjadi Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah dapat menjadi contoh karakter yang baik untuk seluruh umat manusia. Apalagi sebagai umat Islam, wajib untuk mengimani semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke dunia. Seperti kisah Nabi Isa yang penuh dengan mukjizat atau keajaiban dan bahkan ketika dalam kandungan. Kemudian, sama seperti kisah Nabi yang lainnya, perjalanan dakwah Nabi Isa juga penuh lika-liku. Untuk meneladani kisah Nabi Isa, tentunya kita akan semakin mudah untuk menghadapi beberapa tantangan dan perjalanan hidup. Sebagaimana tercatat dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa lahir dari rahim seorang perawan suci bernama Maryam. Ibu Maryam adalah putri seorang pria bernama Imran yang dipilih oleh Allah dari keturunan Bani Israel. Dalam Al-Quran, keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keistimewaan yang berupa nikmat kenabian. Allah berfirman dalam Al-Quran di bawah ini, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat, yaitu satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Ketika ibu Maryam, Hannah binti Hafud hamil, dia bersumpah, anak yang lahir nantinya akan menjadi hamba Baitul Muqaddas. Dia berharap memiliki seorang putra. Namun, ketika anak itu lahir, ternyata perempuan. Imran meninggal sesaat sebelum lahir Maryam. Betapa sedihnya hati Hannah binti Hafud saat itu, lantaran sang suami meninggal dunia. Dia juga harus bangga melahirkan tanpa suaminya. Ketika anaknya lahir ke dunia, dia menamainya Maryam. Meski tidak melahirkan bayi laki-laki, Hannah binti Fakut menepati sumpahnya. Ketika Maryam beranjak dewasa, Hannah binti Fakut mengirim Maryam menuju Baitul Muqaddas untuk berkhidmat. Maryam hamil Nabi Isa saat melakukan uzlah. Suatu hari, Maryam meninggalkan masyarakat setempat. Dia pergi ke Baitul Muqaddas dan melakukan uzlah atau berhalwat yang berfokus pada beribadah kepada Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk muncul dalam wujud manusia. Malaikat itu diperintahkan untuk menghirup ruh Nabi Ishak di dalam rahim Maryam. Maryam luar biasa saat itu. Malaikat Jibril kemudian berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Bagaimana akan ada seorang anak laki-laki sementara tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku? Aku bukan pula seorang pezina, ujar Maryam. Menjawab kebingungan Maryam, Allah kemudian berfirman lewat perantara malaikat Jibril. Hal ini tertuang dalam Al-Quran berikut ini. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Allah berfirman, demikianlah anak menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Ali Imran ayat 47. Maria membawa Nabi Isa pulang ke tengah masyarakat. Maria merasakan sakitnya melahirkan di hari kelahiran Nabi Isa. Dengan gemetar, Maria berjalan menuju akar pohon kurma. Sambil menggedor-gedor pohon, Nabi Isa keluar menemui dunia. Saat itu, Maria merasa kebingungan. Dia tidak membayangkan komentar seperti apa yang akan dia terima. Frustasi, dia ingin meninggalkan dunia sendirian. Benar saja, Maria menjadi perbincangan hangat masyarakat. Banyak yang menuduhnya berzinah karena hamil tanpa suami. Pada akhirnya, Maria memutuskan untuk membawa pulang putranya kembali ke masyarakat. Nabi Isa jadi hamba pilihan Allah dalam berdakwah. Di dalam Al-Quran,
Allah menerangkan bahwa kisah Nabi Isa dipilih sebagai salah satu hamba yang terbaik. Nabi Isa juga menjadi utusan Tuhan dan menduduki posisi tinggi di sisinya. Adalah kesalahan besar bagi orang-orang Yahudi untuk memanggilnya anak zina. Nabi Isa juga bukan anak Allah, melainkan seorang khalifah yang ditunjuk untuk membimbing umatnya. Pesan Nabi Isa awal setelah kelahirannya adalah untuk membangun makam nabinya. Selain itu, Maryam juga dinyatakan tidak bersalah atau tidak berdosa. Pada saat itu, kisah Nabi Isa belum mengemban tanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan menyampaikan agama ketuhanan kepada umatnya. Namun, sekelompok orang Yahudi menimbulkan bahaya. Mereka mengancam Nabi Isa dan ibunya. Namun, Allah selalu memperlihatkan kekuasaannya. Dengan cinta yang besar, Allah membimbing Nabi Musa dan Maryam ke tempat yang aman, yaitu di negara yang nyaman dan airnya yang mengalir. Di tempat itulah Nabi Isa mengalami tahun-tahun pendewasaannya. Dia sedang menyiapkan untuk menyampaikan risalah samawi. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa tempat tersebut adalah Najaf. Di tempat ini juga Nabi Isa tumbuh dan berkembang dalam lindungan Allah. Nabi Isa diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel. Perjalanan dakwah kisah Nabi Isa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan para nabi dan rasul lainnya. Misi utamanya adalah mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah, tidak seperti Nabi Muhammad yang diutus untuk semua makhluk, mulai dari kalangan jin dan manusia. Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Hal ini tertuang dalam Al-Quran berikut ini. Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel, dia berkata, "Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia akan menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku memberitahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 49. Mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Dilahirkan tanpa ayah adalah salah satu mukjizat dari kisah Nabi Isa yang sangat besar. Namun, perhatikan bahwa Nabi Isa bukanlah satu-satunya nabi yang lahir tanpa ayah. Allah menciptakan nabi lain tanpa ayah atau bahkan tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Nabi Isa dapat berbicara saat bayi. Kemampuan berbicara seperti bayi merupakan keajaiban yang sangat luar biasa. Meskipun Nabi Isa masih bayi, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk berbicara dengan umatnya dan memberitahu mereka tentang dia. Jadi orang bisa percaya dan berhenti untuk mengolok-olok Maryam, ibu Nabi Isa. Kisah Nabi Isa berikutnya adalah menanggapi tuduhan masyarakat dengan kuasa Allah. Hal ini termaktub di dalam firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai dan berhenti mengolok-olok Maryam. Atas kuasa Allah, Isa menjawab tudingan masyarakat. Hal itu tercantum dalam firman Allah di Al-Quran berikut ini. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Quran Surat Maryam ayat 30-33. Nabi Isa dapat menurunkan hidangan dari surga. Pada suatu hari, Nabi Isa mendapatkan permintaan besar yang berasal dari Hawariyun. Hal ini berawal ketika Nabi Isa menyampaikan firman Allah supaya semua hambanya berpuasa selama 30 hari. Akan tetapi, para pengikut Nabi Isa kemudian meminta hadiah di penghujung bulan. "Wahai Isa putra Maryam, bisakah Tuhanmu mengirimkan kepada kami
sebuah hidangan dari surga. Begitu permintaan para pengikut Isa. Nabi Isa kemudian terkejut mendengar hal itu. Bukan hanya untuk menguji kenabiannya, tetapi permintaan para pengikutnya tersebut juga sebagai salah satu bentuk menguji kesabaran Allah. Pada akhirnya, Nabi Isa mengabulkan permintaan tersebut. Dia berdoa kepada Allah supaya permintaan umatnya dikabulkan. Takutlah kepada Allah jika kalian memang beriman, kata Nabi Isa. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.